Mat Keling telah mati. Tak ada lagi pahlawan yang menjadi pembela kampung. Semua orang menjadi bingung dalam bersikap. Tak tahu harus mengadu pada siapa jika menghadapi kesulitan. Harapan-harapan seperti itu tak bisa mereka limpahkan pada aparat negara yang memang berkeliaran di kampung. Orang-orang asing yang terlalu bangga dan peduli pada seragam, tanpa melihat kebutuhan rakyat yang sebenarnya. Intinya tak ada yang bisa menggantikan perhatian dan keyakinan warga kampung pada Mat Keling. Namun, Mat Keling telah mati. Jiwanya sudah tidak bersemayam di tubuh lagi. Jiwa itu telah pergi entah kemana. Kabar terakhir, Mat Keling melarikan diri ke kota Cane untuk menghindari tentara. Namun di kota Cane ia juga tidak menemukan tempat yang aman. Ia pergi lagi ke Blangkeciren, melanjutkan larinya hingga ke desa Kedah. Desa yang dijadikan jalur untuk menuju puncak Loser oleh para pendaki gunung itu telah menjadi tempat terakhir bagi Mat Keling. Tubuhnya ditemukan di padang sabana yang terbentang luas selepas pos Grand Senembu dan sebelum Tobakahot. Darahnya telah mengering. Sepertinya ia ditemukan setelah sekian lama mati. Mat Pian, janda Mat Keling, telah berulang kali menerangkan kabar itu pada warga kampung. Namun tetap saja orang-orang datang meminta bantuan suaminya. Tak ada yang percaya. Tepatnya tak ada yang mau percaya tentang kematian Mat Keling. Mereka belum melihat mayatnya. Mereka tetap menganggap Mat Keling masih hidup dan tetap akan memberikan bantuan pada mereka. Mak Pian sudah kehabisan akal untuk menerangkan kejadian tersebut. Ia katakan pada semua orang, mayat Mat Keling tidak mungkin dimakamkan di kampung. Tahu kabar kematian saja sudah cukup memuaskan. Banyak orang hilang tanpa diketahui nasibnya. Mereka hilang begitu saja tanpa diketahui mati atau belum. Masalah mayat yang dikuburkan di tempat terdekat dari tempat kematiannya itu sudah sewajarnya dan sudah sangat menggembirakan daripada dihanyutkan di sungai atau tetap dibiarkan di hutan untuk makanan binatang. Mak Pian katakan lagi, ia sangat terhibur ketika kabar itu disampaikan seorang utusan. Mat Keling dikuburkan para pendaki gunung di daerah sabana yang begitu indah tersebut. Namun tetap saja warga kampung tidak menyerah. Keadaan yang begitu payah membuat mereka berharap kalau Mat Keling hidup. Mereka ingin dibela. Mereka ingin diberi rasa aman seperti ketika Mat Keling ada. Sebagai pemimpin kampung Alupinang, Mat Keling memang sangat peduli pada warganya. Ia menjadi orang yang sangat bisa diandalkan. Ia selalu membantu orang-orang yang kesusahan. Perkara makan 3 kali sehari bagi yang tidak punya kerja bukanlah masalah jika Mat Keling masih ada. Begitu juga anak-anak yang tidak bisa sekolah. Mat Keling selalu memberikan dana pada mereka. Kedermawanan Mat Keling itu tidak hanya untuk warga kampung saja. Banyak musafir yang ditampungnya. Mungkin hal ini yang membuat Mat Keling menerima kesusahan. Ada yang memfitnah, entah siapa itu. Kalau Mat Keling ikut dalam gerakan kemerdekaan, membebaskan Aceh dari kukungan Indonesia. Padahal warga kampung sangat yakin kalau Mat Keling tidak terlibat. Mat Keling hanya membantu orang-orang yang kesusahan saja. Kalaupun ada dari musafir-musafir itu yang ternyata anggota gerakan tersebut, bukankah Mat Keling hanya memberi mereka tempat berteduh sesaat dan makanan saja? Mat Keling tidak terlibat dalam gerakan tersebut, sama sekali tidak mungkin terlibat, karena Mat Keling tidak mengerti tentang hal itu. Ia hanya seorang pedagang yang kebetulan dermawan, itu saja. Saat ini setelah sekian waktu Mat Keling mati, keadaan semakin payah saja. Banyak orang-orang yang tidak dikenal memasuki kampung. Tidak hanya yang berseragam, cuak juga bermunculan. Mereka hadir hampir setiap waktu dan setiap tempat. Warga kampung mengalami kebingungan sekaligus ketakutan. Isu yang beredar, kampung Alupinang telah dijadikan target operasi. Tentara menganggap seluruh warga terlibat dalam gerakan separatis itu. Dasarnya hanya satu, pemimpin mereka Mat Keling telah dianggap jelas-jelas terlibat. Jadi, jika pemimpin kampung terlibat, maka warganya pun terlibat. Suatu isu yang meresahkan.
Tiba-tiba muncul isu lagi. Sebagian warga mulai terpecah. Jika dulu semuanya sangat mengagungkan Mat Keling, kini mereka mulai menyalahkan mantan pemimpin mereka itu. Warga merasa Mat Keling lah yang harus bertanggung jawab atas keresahan ini. Semakin lama pendukung kabar ini makin ramai saja. Mereka mulai berani melirik marah pada Mak Pian dan Sopian, anak Mat Keling satu-satunya. Dagangan dari kedai Mat Keling yang kini dipegang oleh Mak Pian pun mulai kurang laku. Keadaan semakin payah bagi keluarga Mat Keling yang tersisa. Pendukung Mat Keling, walaupun ada, tinggallah sedikit saja. Kita harus mulai mengencangkan ikat pinggang Pian, ungkap Mak Pian. Sopian hanya duduk mematung. Ia masih berumur 11 tahun. Ia belum mengerti benar dengan apa yang terjadi. Sepengetahuannya, bapaknya meninggal karena telah dibunuh kafir-kafir berbaju loreng. Hal ini yang membuat ia bertekad untuk membalas dendam ketika besar nanti. Keadaan sekarang tidak seenak saat bapakmu masih hidup. Kau haruslah lebih kuat, jangan cengeng, menangis ketika ejekan mereka kau terima. Walaupun kedai kita tidak selaku waktu dulu, kita masih bisa makan. Untuk itu kau harus bersyukur. Mengapa mereka berubah, Mak? Entahlah, biarkan saja. Kita tidak salah, maka tak perlu merasa salah atau menyalahkan mereka. Mereka butuh hidup yang aman. Mungkin bersama kita mereka jadi tidak aman. Seandainya bapak masih ada. Bapakmu sudah tidak ada, untuk apa diungkit lagi? Kau harus hidup untuk itu, untuk menyambung cita-cita bapakmu. Ya, Pian akan meneruskan cita-cita bapak. Aceh harus merdeka, balas Sopian dengan mata yang menantang. Dari mana kau dapat kata itu? Mak Pian sedikit terkejut melihat anaknya mengeluarkan kalimat yang baginya sangat mengerikan. Bapak akan dibunuh kafir-kafir itu karena cita-cita itu. Memang, tapi bapakmu bukan orang seperti itu. Ia tidak memiliki niat khusus untuk memerdekakan Aceh. Ia hanya ingin membantu orang, melepaskan kesengsaraan orang yang terjepit dalam kemiskinan. Itu saja. Tapi dari yang Pian dengar, itu kata orang, sebenarnya bapakmu tidak ikut gerakan itu. Ia hanya membantu orang yang kesusahan. Kau ingat musafir-musafir yang datang ke rumah kita, yang bajunya kotor dan sudah berhari-hari tidak makan? Nah, ada yang bilang kalau mereka anggota gerakan tersebut. Jadi bapak dibunuh hanya karena membantu orang. Jadi bapak dibunuh hanya karena membantu orang. Ya, begitulah. Mak Pian, terdengar teriakan orang dari luar rumah. Segera Mak Pian menuju pintu dan melihat apa yang terjadi. Ada apa, Din? Sambut Mak Pian dengan tenang. Ada kabar, katanya Mat Keling masih hidup. Ada yang bilang bertemu Mat Keling di Takengon, balas Udin buru-buru. Udin adalah salah satu pendukung Mat Keling yang masih tersisa. Sudahlah, Din, masuk dulu. Kau belum makan kan? Mak Pian menyilahkan tamunya masuk dan segera memberinya makan tanpa bicara. Ia memang sudah sering mendengar kabar tentang suaminya. Sesungguhnya kabar kematian suaminya sudah sangat jelas. Utusan yang datang tempoh hari telah jelas-jelas membuktikan kematian suaminya. Perlahan ia melirik kopiah yang terletak di samping TV. Itu adalah kopiah yang dipakai Mat Keling ketika melarikan diri tempoh hari. Utusan itu telah membawanya kembali sebagai simbol kematian. Kali ini benar-benar, Mak. Jenal mengatakannya dengan serius. Ia bertemu langsung saat pergi ke Takengon. Ia juga katakan Mat Keling ingin menyampaikan salam buat Mak dan mengatakan kalau Mat Keling masih hidup. Ujar Udin semangat, sangat bersemangat malah. Lalu, kalau memang suamiku masih hidup, kita mau bagaimana? Balas Mak Pian kemudian tersenyum tipis. Udin yang tidak menduga akan mendapat balasan seperti itu malah bingung. Ia terdiam tanpa bisa berkata-kata. Sudahlah, makan yang banyak selagi kita masih bisa makan, sambung Mak Pian sambil berlalu menuju kamar. Belum sempat Mak Pian masuk ke dalam kamar, belum sempat Sopian bertanya lebih lanjut kepada Udin tentang kabar tersebut,
Belum juga Udin menghabiskan satu piring makanan, orang-orang dari luar berteriak garang. Kampung yang sebelumnya tenang menjadi hingar-bingar. "Mat Keling, keluar kau! Ayo keluar pengecut, jangan bersembunyi di balik ketiak istri. Kau laki-laki kan, Mat Keling?" Mak Pian segera keluar. Tanpa lupa ia membawa kopiah suaminya yang terletak di meja TV. Sopian dan Udin meringkuk ketakutan. "Suamiku telah mati. Ini kopiah terakhirnya. Ia memakainya ketika pergi tempoh hari. Makamnya juga bisa kalian lihat di sabana dekat desa Kedah. Apalagi yang kalian cari?" Sambut Mak Pian di depan pintu dengan tenang. Sekilas ia lihat orang berbaju loreng di kejauhan. "Sudahlah Mak Pian, jangan berdalih lagi. Kami tahu kalau Mat Keling sudah pulang. Keluarkan saja. Ia harus bertanggung jawab pada nasib kita ini," balas seseorang yang berkumpul. "Tidak ada, ia memang sudah mati. Bagaimana lagi aku sembunyikan?" "Kami harus menggeledah rumah Mak Pian. Ada yang bilang Mat Keling masuk rumah," serang mereka lagi. "Ia sudah mati, lihat saja makamnya," teriak Mak Pian tidak sabar. "Makam yang mana? Yang di Kedah, Lokop, Calang, Surabaya, atau yang di Kandang?" balas orang lainnya lagi. Mak Pian terdiam. Ia tidak tahu begitu banyak makam Mat Keling. Sesaat ia perhatikan orang yang berbicara tadi. Ia sama sekali tak mengenal orang itu. Pasti bukan orang kampung Alupinang, batinnya berkata. "Mengapa dia? Tahu kau, suamimu itu banyak memiliki makam. Makam mana yang harus kita bongkar agar kita tahu kalau yang ditanam di sana adalah dia?" ucap orang itu lagi dengan menantang. "Yang ku tahu dimakamkan di Kedah, sedang tempat lain mungkin itu orang lain yang kebetulan bernama sama," ucap Mak Pian pelan. Ia sudah tidak tahu harus berkata apa lagi. "Sudah, jangan banyak bicara. Ayo masuk," teriak orang-orang itu. Mak Pian dan Sopian menaburkan bunga dan air serta doa-doa di makam yang masih merah. Tak ada tangis dari mata mereka. Mereka hanya merasa bersalah pada keadaan yang berubah dengan begitu tiba-tiba. Sangat cepat berubah hingga tak sempat mereka mengedipkan mata. Dulu halaman belakang rumah mereka tak ada makamnya. Kini satu makam telah hadir di sana. Makam dengan nisan kayu yang bertuliskan Mat Keling. Warga kampung sudah mulai tenang. Setidaknya kejadian minggu lalu itu membuat mereka sedikit tentram. Tentara mulai sedikit jarang, walau masih datang. Begitu juga cuak yang semakin hilang. Keadaan sedikit demi sedikit mulai tenang. "Mak, apa benar bapak sudah mati?" tanya Sopian pelan sambil terus menuangkan air bunga. Iya memang sudah mati." "Mama yakin?" "Ya, makamnya di Kedana, di hamparan rumput yang luas, tempat yang indah untuk peristirahatan terakhir." "Yakinlah nak, bapakmu pasti sedang memandang kita sambil tersenyum dari surga. Ia tidak pernah berbuat salah." "Kasihan Bagudin. Kenapa? Gak ada namanya di nisan ini." "Tidak apa-apa, yang penting kita tahu kalau itu memang dia," balas Mak Pian dengan sabar. "Biarkanlah Udin, pasti juga senang karena makamnya ada di rumah kita, dan karena mereka, orang-orang yang telah membunuhnya, memanggil Mat Keling untuk dirinya. Berarti kita menambah makam untuk Mat Keling lagi, Mak." Mak Pian tersenyum lembut mendengar kalimat anak semata wayangnya itu. Kasihan Udin, tapi untuk membuat kampung kembali aman hanya ini caranya, membuat makam untuk Mat Keling walau Udin yang mengisinya. Batin Mak Pian menangis ketika pikiran itu keluar dari otaknya. Bertambah keras tangis dalam hatinya ketika ia menyadari kalau ia juga tidak begitu yakin dengan kematian suaminya itu. Mat Keling. Jogja, 2005.